Ada haleluya. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini pada saat pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa keadaan negara kita tidak sedang baik-baik saja, tapi di dalam Tuhan ada perlindungan, ada jaminan keselamatan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan waktu yang ada kita mau berikan kepada Tuhan untuk kita melayani, beribadah, berdoa, bahkan menerima berkat-berkat melalui ibadah pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau masuk ke dalam ibadah, mempersiapkan kehidupan kita, masuk dalam penyembahan kita. Berikan hati dan pikiran hanya kepada Yesus yang punya segala kehidupan kita. Kita mengatakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Berkataanku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus
Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua ini karena kebaikan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberikan satu sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Dunia tidak akan memberikan sukacita, tetapi di dalam Engkau sukacita itu menjadi bagian buat umat-umat-Mu yang percaya dan bersandar kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Umat-umat-Mu di antara mereka yang sakit, Engkau juga lawati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau lawati kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka semua mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singar, baik musik, multimedia, kolekta khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Setiap kami yang mendengarkannya, kami menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Nanti ada kata-kata pembangunan dari Bapak dari Sumatera ya, kami berikan kesempatan. Puji Tuhan, mari kita memuji membesarkan Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik buat kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar melayani Tuhan. Kita mau angkat puji-pujian ya, besarkan nama Tuhan, nanti disambung dengan bersyukurlah datanglah kebaikan. Saya undang Bapak dan Ibu kalau berkenan berdiri kembali. Besarkan nama Tuhan.
syukur yang ada. Muliakan nama Tuhan. Haleluya. Datanglah kembali Tuhan. Kembali Tuhan. Haleluya. Kami memberikan kesempatan untuk ruang kesaksian atau kata-kata dorongan bagi Bapak Pendeta Victor Mangalu dari Sidikalan. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucap puji syukur di hadapan Tuhan Yesus. Oleh anugerah kasih kemurahan-Nya, saya boleh berada di rumah Tuhan GPDI Geria Metlang, di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan beserta mendengarkan isi hatinya Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Pendeta Lince, Pamimana Pandelaki, telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Dengan kemurahan hati Ibu Gembala, saya hamba Tuhan dari daerah diterima di tempat ini untuk
beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tante Linte, dan juga mengucapkan terima kasih kepada anak mantu cucu beserta rekan-rekan hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan GPD Gereja Metlan di tempat ini. Puji Tuhan, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, saya mau dikenal, saya mau disayang, sehingga mau saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta Victor Manalu, melayani pelayanan pekerjaan Tuhan GPD Getsemani dari Desa Laumil, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara. Lengkap alamat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita ada orang Batak, orang Medan mungkin tahu tempat kami. Jadi dari Kota Medan ke Kota Sidikalang ditempuh 4 jam perjalanan melalui kendaraan, dan dari Kota Sidikalang masih 1 jam lagi ke desa tempat pelayanan kami, sekitar 50 km. Kami melayani di desa kecil Bapak Ibu Saudara. Saya seorang hamba Tuhan kecil, tapi kita yakin dan percaya Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita sembah dan muliakan sungguh besar, sungguh dahsyat dan ajaib. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya sedikit bercerita bagaimana pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata di dalam kami melayani di desa tempat pelayanan kami. Setelah tamat sekolah Alkitab dari Purbasari, Pematang Siantar, tahun 2001, saya bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ambil doa dan puasa. Tuhan, di mana Engkau mau tempatkan saya untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan? Karena dalam iman, saya yakin dan percaya kalau saya tanya Tuhan, saya menginginkan kemauan Tuhan dalam hidupku, pasti pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh nyata, sungguh luar biasa yang akan terjadi. Itu menjadi iman saya Bapak Ibu Saudara. Saya dahulukan Tuhan, saya tanya Tuhan, saya sungguh-sungguh berdoa, puasa, memohon kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, di mana hamba-Mu Engkau tempatkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hampir 1 minggu saya bergumul berdoa untuk di mana tempat pelayanan saya. Sehingga dalam satu mimpi ditunjukkan desa Laumil ini Bapak Ibu Saudara. Saya bukan asli orang Sidikalang. Jadi marga Manalu itu aslinya dari Tapanuli Utara. Mungkin orang kita Batak ya tahu daerah Tapanuli Utara, Taruto. Tapi saya terbeban untuk melayani di desa Sidikalang ini, di daerah Sidikalang ini Bapak Ibu. Karena daerah Sidikalang ini termasuk daerah yang dekat dengan perbatasan Aceh. Jadi di desa tempat pelayanan kami ada 3 suku, yaitu suku Batak Karo, Batak Toba, dan Pak Dairi. Jadi desa ini masih dulunya terkenal dengan kuasa-kuasa kegelapan, perdukunan Bapak Ibu Saudara, roh-roh tahayul begitu ya. Puji Tuhan, dengan kekuatan dan kasih Tuhan, saya melangkah memasuki desa itu Saudara. Saya buka pos pelayanan Injil Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jemaat, saya sendiri ibadah. Hari Minggu juga saya ibadah berdoa sendiri di pos pelayanan Injil. Sampai ada setahun Saudara. Memang proses Tuhan itu sungguh ajaib dan ajaib. Tapi kekuatan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya dan melayani Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan cara Tuhan saya yakin dan percaya. Jadi lingkungan pekarangan pos pelayanan Injil kita di tempat saya buka pos pelayanan Injil itu pekarangannya agak luas. Jadi anak-anak senang bermain di pekarangan itu. Roh Tuhan berkata di hati saya, hambaku suruh aja anak-anak itu masuk ke rumah, ajar mereka untuk bernyanyi, ajar mereka untuk menceritakan cerita-cerita tentang firman Tuhan. Puji Tuhan Saudara, saya mengikuti suara Tuhan, saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya ajak adik, ayo masuk.
Karena kita menyanyi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita dengar nanti cerita firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, karena memang Tuhan yang sudah bekerja saudara. Anak-anak itu senang. Iya om, iya. Kami bernyanyi bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, seiring dengan berjalannya waktu, sehingga mungkin dilihat kakak-kakaknya, saudaranya, atau orang tuanya, anak-anak ini banyak berubah saudara, sehingga mereka dijamah Tuhan, digerakkan Tuhan. Om, kami mau jadi jemaat Tuhan, kita sama-sama berjuang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini saya ceritakan kalau kita mau utamakan Tuhan, mau menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, percayalah penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara, jelas Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung Tuhan Yesus, saudara, itu harus kita lakukan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita mencintai jiwa-jiwa. Amin. Kita terbeban kepada jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini bergejolak, jahat, yang jahat semakin jahat, semua tanda-tanda akhir zaman ini sudah terlihat saudara. Kita persiapkan hati kita, kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Doa kami Ibu Gembala dalam keadaan sehat-sehat selalu, pengurapan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kehidupan Ibu Gembala beserta keluarga. Pelayanan pekerjaan Tuhan GPD Geria Metelan di tempat ini semakin maju, bertumbuh besar di dalam kekuatan kasih Tuhan. Amin. Karena kita selalu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tolong doakan kami juga, pelayanan kami di desa, supaya kami juga menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mengabdi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, keberadaan saya di Jakarta ini dalam rangka membawa papa saya karena terkena penyakit kanker hati. Jadi sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit Adam Malik Medan, karena nggak mampu atau keterbatasan apa, jadi dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo Salemba Jakarta Pusat. Jadi sudah 10 hari kami berada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi adik saya tinggal dekat sini di belakang pasar induk. Saya kurang agak mengerti karena termasuk baru daerah itu, saudara tahu begitu. Puji Tuhan, adik saya katakan tadi, Kak, kamu ibadah ini hari Minggu, biar saya yang menjaga papa di rumah sakit. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tolong topang juga kami Bapak Ibu Saudara, orang tua saya, papa saya, berkehendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Kami katakan, Tuhan, papa kami ini milik kepunyaan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, sebagai anak yang mengasihi orang tua, yang berbakti kepada orang tua, segala cara kami buat tenaga semampu kami akan berbuat, tetapi semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Doa kami kita semakin diberkati Tuhan, hidup kita selalu ada di dalam hatinya Tuhan, dalam pikiran Tuhan dan dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Victor Manalu yang sudah memberikan kekuatan lewat penyampaian firman Allah ya. Meskipun singkat, kita semua diberkati oleh firman Allah yang sudah disampaikan. Kita berdoa, sama-sama berdoa juga buat orang tua dari Bapak Pendeta Victor Manalu, supaya Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan kembali kepada orang tua, sehingga dapat beraktivitas, bahkan beribadah, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan kembali. Terima kasih. Kita mau memberikan kesempatan untuk pemuda remaja
menyampaikan kesaksian pujian.
Yesus memberkati persembahan pujian dari pemuda dan remaja. Ini merupakan doa dan kerinduan bukan hanya pemuda, tapi saya percaya kita semua mau berdoa, terbeban berdoa untuk negara kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan kiranya menolong kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Saya undang kita kembali bagi berdiri. Karena pujian Allah kuasa melakukan segala perkara, nanti disambung dengan tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Agung Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih. Kami mau dibantu firman itu. Haleluya Yesus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala
kasih. Engkau mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mampu melakukan segala perkara yang ajaib dan kuasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi Tuhan. Kuasa-Mu ada pada saat ini. Kuasa-Mu hadir pada saat ini Bapa. Engkau melihat setiap suara kami. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, dan berteriak kepada-Mu Tuhan, yang terangkat tangan kami Tuhan. Jamah kami, lawati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu bekerja pada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Bapa akan memenuhi kehidupan kami, bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Rawat kami Tuhan, rawat kami Yesus, Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau bekerja bagi kami Tuhan. Engkau bekerja bagi kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya kepada Engkau, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang punya kuasa. Terima kasih Tuhan. Engkau melawati kami. Engkau melawati kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, akan menyenangkan hati-Mu, terlebih menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan Bapa. Kami percaya kuasa pujian-Mu Tuhan, kuasa pujian-Mu Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan Yesus. Terlebih bagi kesaksian yang ada Bapa, kata-kata dorongan yang ada dari Bapak Pendeta Victor Manalu Bapa, bukan karena kuat dan gagah dia Bapa, bukan karena keperkasaan dia Bapa, dia boleh ada di tempat ini Bapa, tetapi semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Doa kami Tuhan Yesus, sembuhkan orang tua dari Bapak Manalu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi Tuhan. Kuasa-Mu akan bekerja menolong. Kuasa-Mu Tuhan akan menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan menjangkau tubuh orang tua daripada Bapak Pendeta Bapak, menyembuhkan, memulihkan Tuhan Yesus. Sehingga Bapak ada satu kesaksian luar biasa Bapak, bahwa nama-Mu yang ajaib dan heran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan ya Tuhan Yesus di sini kalang Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa Tuhan dimenangkan Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau merapi hamba-Mu Tuhan. Engkau jamah dia Tuhan, jamah kehidupannya Tuhan, suci dan kuduskan dia Bapa.
Pakai kehidupan ini menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, kami Tuhan Yesus boleh pulang Bapa, membawa berkat dan kemenangan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan Yesus. Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus. Urapi Tuhan dengan berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Karena terlebih dahulu Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena selanjutnya tetap kami serahkan kepada pemimpin gereja kami, yaitu Engkau saja Bapak. Sampai selesai ibadah kami Tuhan, Engkau tetap beracara di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami Bapak. Kami siapkan tanah hati kami untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Kurang semangat saudara. Kemarin saya dipercayakan melayani Tuhan di tempat ini, lebih semangat. Ini kelihatan kurang semangat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya boleh kembali ada di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan tentunya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan kepada saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lagi memperkenalkan identitas saya, nama sudah tertera di depan, dan pasti saudara sudah tahu di mana tempat saya melayani Tuhan. Dan segera saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi, kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama ayat ini saudara, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tentunya bersyukur kepada Tuhan. Walaupun memang saudara dan saya hari-hari ini kita menghadapi hari-hari yang sulit saudara. Tapi pada pagi hari ini kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya, untuk kita perhatikan saudara. Dari kebenaran firman Allah ini kita melihat ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan, supaya saudara dan saya bisa mengalami saudara
Kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita. Maka pagi hari ini saudara dan saya melihat satu kebenaran yang memberikan satu pengertian dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan, saudara. Nah, firman Allah yang kita sudah baca bersama-sama dikatakan begini, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, saudara. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap hari Tuhan tahu keberadaan kita. Amin. Sekali lagi saudara, Tuhan mengetahui. Setiap saat Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu kehadiran saudara pagi hari ini. Kalau engkau sedang susah, Tuhan tahu, saudara. Saudara yang datang pagi hari ini, kalau engkau sedang sakit, Tuhan tahu. Kalau engkau datang pagi hari ini, mungkin engkau sedang datang dengan membawa satu pergumulan, Tuhan tahu, saudara. Itu sebabnya firman Allah katakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, saudara. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara yang perlu kita perhatikan, saudara. Nah, ini yang saudara dan saya perlu perhatikan, supaya saudara dan saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Di sini firman Allah katakan begini, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Nah, kita garis bawahi orang yang saleh, saudara. Orang yang saleh di sini, saudara, adalah orang yang taat kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Orang yang saleh di sini adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Jadi itulah yang ingin saya mau tekankan bagi kita pagi hari ini. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang ajaib. Bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Nah, firman Allah mengingatkan kita pagi hari ini, saudara, jadi orang yang saleh, artinya jadi jemaat yang taat kepada Tuhan, jadi jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Kalau kita tidak taat, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagaimana saudara dan saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan? Dorongan firman Allah bagi kita pagi hari ini, kalau kita ingin mengalami perkara-perkara yang besar, kalau kita ingin mengalami hal-hal yang ajaib di dalam Tuhan, harus jadi jemaat yang taat kepada Tuhan. Harus jadi jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus jadi jemaat yang benar-benar mengabdi sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Jangan kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Seringkali banyak orang percaya seperti itu, saudara. Mengharapkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Mengharapkan sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Kalau kita tidak taat dengan Tuhan, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami itu, saudara? Nah, itu sebabnya janji kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, saudara, dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Kita lihat, dikatakan di sini, saudara, bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, saudara. Lalu yang berikutnya, saudara dan saya perhatikan, untuk orang yang saleh, saudara, untuk jemaat yang taat, untuk jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat 19 berkata, saudara, bagi orang yang taat, bagi orang yang setia dengan Tuhan, di situ dikatakan begini, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Ini kurang pas, saudara. Kalau saya melihat dalam bahasa aslinya,
Kata kecelakaan di sini saudara adalah kesukaran. Kecelakaan kurang pas. Atau terjemahan lain dalam terjemahan lama di situ dituliskan bahwa kecelakaan di sini adalah waktu kesukaran. Jadi saudara lihat dalam firman Allah ini saudara. Dikatakan oleh kebenaran firman Allah, mereka tidak akan orang-orang saleh, jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan pada masa kesukaran. Amin. Tidak akan pernah dipermalukan Tuhan, saudara. Jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh di masa yang sukar, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tidak akan pernah. Itulah sebabnya kenapa Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang yang saleh, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh minta-minta, saudara. Tidak ada. Karena memang ada jaminan Tuhan bagi saudara dan saya yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan di masa yang sukar tidak akan pernah mendapat malu. Karena apa? Karena Tuhan pelihara saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang firman Allah katakan saudara. Kita lihat ayatnya saudara hanya untuk mengingatkan. 2 Timotius 3 ayat 1 saudara. Dan inilah yang sedang kita hadapi saudara. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-1 berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itulah yang sedang kita hadapi hari-hari ini saudara. Masa inilah yang sedang kita alami. Masa yang sukar inilah yang sedang saudara dan saya hadapi saudara. Itu sebabnya kalau saudara lihat demo hari-hari ini besar-besaran saudara, karena memang keadaan semakin sulit, keadaan semakin sukar. Makanya dikatakan bahwa manusia sekarang sudah jadi sensitif saudara, karena sedang berada di masa yang sulit, sedang berada di masa yang sukar. Salah saja ngomong saudara, itu bahaya saudara. Suami jadi sensitif dengan istri, istri jadi sensitif dengan suami saudara. Begitu juga sebaliknya anak-anak. Kemarin saya baca berita saudara, cuman gara-gara, saya nggak tahu kalau saudara sempat baca berita itu, cuman gara-gara istri nggak bikinin kopi saudara, suami bunuh istrinya saudara. Cuman nggak bikin kopi saudara, bisa bayangkan. Saya kira masalah apa saudara? Cuma karena nggak dibikinin kopi. Makanya ibu-ibu kalau suami suruh bikin kopi, bikin saudara. Apalagi kalau suami saudara lihat, tapi di sini bapak-bapak, suami-suami, istri-istri baik semua saudara. Karena hidup di dalam Tuhan. Amin saudara. Masa yang sulit saudara, manusia menjadi sensitif saudara. Masalah kecil bisa jadi besar. Saya membaca berita saudara, cuma dalam hitungan beberapa bulan, ini cuma satu daerah saudara, satu daerah, cuma beberapa bulan 1000 lebih rumah tangga bercerai saudara. Semua saya ikuti saudara, karena saya ikuti dari pengadilan agama saudara. Semua setelah ditanya rata-rata karena krisis ekonomi saudara. Itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Itulah sebabnya kenapa hari-hari ini saudara dan saya kita harus hidup di dalam Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah kuat, mampu menghadapi masa yang sulit kalau hidup kita tidak di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, mereka yang setia, mereka yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di masa yang sukar
tidak pernah dipermalukan. Amin. Amin. Karena Tuhan tetap pelihara, saudara. Karena memang sekarang orang cari kerja susah, yang banyak malah di PHK, saudara. Jemaat-jemaat sekarang, anak-anak Tuhan sedang menghadapi masa yang sulit. Saya katakan kepada jemaat yang kami layani, saya tahu saudara perekonomian saudara lagi berkurang. Bingung dia, saudara. Saya bilang, kenapa saya tahu? Saya cuma lihat dari persembahan saudara. Kalau persembahan saudara menurun, berarti ekonomi saudara menurun. Itu saja dilihat Ibu Gembala. Cuma di situ lihatnya. Nggak perlu kita cari, cuma dilihat. Saya ngomong ke jemaat yang saya layani, saudara. Saya bilang, saya tahu perekonomian saudara sedang menurun. Pada bingung semua. Saya cuma bilang, dari persembahan saudara saya tahu ekonomi saudara naik atau menurun, saudara. Kalau persembahan menurun, berarti ekonomi saudara menurun, saudara. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak pernah dibiarkan anak-anak Tuhan lalu tak makan, saudara. Nggak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Makanya firman Allah dengan jelas dikatakan bahwa orang saleh yang saya katakan tadi, anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan pada masa kesukaran. Bahkan ayat bagian yang terakhir dikatakan, dan mereka akan menjadi kenyang. Amin, saudara. Amin. Di masa-masa kelaparan, di masa-masa yang sukar, anak-anak Tuhan tetap kenyang. Amin, saudara. Amin. Tetap kenyang, saudara. Masa resesi, anak-anak Tuhan tetap kenyang, saudara. Masa yang sukar, masa yang sulit, semua itu diizinkan oleh Tuhan, saudara. Tapi ketika itu terjadi, saudara-saudara, dan saya alami hari-hari ini, disitulah kebenaran firman Allah mendorong kita untuk semakin setia dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena anak-anak Tuhan yang imannya tidak pernah bertumbuh, ketika masa yang sulit, bukan cari Tuhan, malah nggak mau ke gereja, saudara. Jadi jangan kita cari Tuhan kalau dalam keadaan senang, saudara. Giliran sedang diberhadapi dengan masalah ekonomi, tapi masih bersyukur bisa makan, mulai nggak suka ke gereja, saudara. Kenapa nggak ke gereja? Aduh, lagi pusing, Pak. Di sini nggak ada yang pusing, diberkati semua. Amin, saudara. Jadi itu kita lihat dengan jelas apa yang dikatakan firman Allah. Jadi hari-hari ini firman Allah menuntut hidup kita. Kalau kita ingin mengalami perbuatan Allah yang besar dan ajaib dalam hidup kita, anak-anak Tuhan hari-hari ini semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa kita harus semakin sungguh-sungguh? Karena kita akan menghadapi masa yang lebih sulit, saudara. Masa yang lebih sukar yang saudara dan saya hadapi. Itu sebabnya firman Allah mendorong kita hari-hari ini semakin taat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena Dia satu-satunya yang bisa menjamin saudara dan saya di masa yang sukar ini kita tetap kenyang, saudara. Cuma Dia, saudara. Itu sebabnya kita melihat ayat yang paling disukai jemaat, saudara. Apa? Ini ayat paling disukai jemaat. Ayat yang terakhir, saudara. Karena jemaat kalau sudah bilang ayat terakhir, yang ngantuk pasti melek, saudara. Yang cemberut langsung ketawa, saudara. Karena sudah dibilang ayat yang terakhir, saudara. Nggak usah panjang-panjang, saudara. Firman Tuhan. Tapi walaupun singkat, tapi ada hal yang harus kita maknai di dalamnya, saudara. Apa yang menjadi dorongan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, untuk kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam Tuhan. Di masa-masa yang sukar, ada jaminan Tuhan bagi kita. Semakin setia dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka firman Allah katakan, di masa kelaparan pun kita tetap diberkati Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27, saudara.
Injil Matius pasal 6 ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Amin saudara. Gak usah khawatir di masa yang sukar, kita punya Tuhan saudara. Dikatakan begitu, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tolong dimundur ke 26 tadi saudara. Bagian yang terakhir kita perhatikan baik-baik. Bukankah kamu, saudara dan saya, jemaat Tuhan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin saudara. Itu sebabnya tidak perlu kita khawatir. Jemaat yang setia dengan Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak perlu khawatir saudara. Maka Tuhan bilang dalam kebenaran firman Tuhan ini, pandang, lihat burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu saudara. Jadi pasti hidup kita akan diberi makan oleh Tuhan di masa yang sukar saudara. Itu sebabnya jangan khawatir saudara. Jangan khawatir dengan masa yang sulit. Jangan pernah khawatir, tapi percaya dengan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Amin. Percaya, yakin dengan pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, mendorong kita hari-hari ini di masa yang sulit ini. Biar kita semakin sungguh-sungguh berharap, bergantung, andalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Maka pasti saudara akan terus dipelihara oleh Tuhan. Kita berdiri dan kita nyanyikan satu pujian, Engkaulah perisaiku saudara. Hari-hari ini ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi saudara. Jadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupmu. Karena ada janji Tuhan bagi kita di masa yang sukar tetap dipelihara oleh Tuhan. Di masa kelaparan anak-anak Tuhan tetap kenyang saudara. Itu sebabnya Yesus katakan, enggak usah khawatir. Yakin dengan pertolongan Tuhan, yakin dengan kuasa Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, di dalamku, tenangkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkau
yang setia kepadamu Tuhan. Bawa kami umat-umatmu hari-hari ini untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi jemaat yang setia, jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka kami akan melihat tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi kekuatan iman kami, mendorong iman kami hari-hari ini, bahwa kami punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami umat-umat Tuhan, yang selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Semua umat-umat-Mu yang hadir pagi hari ini, semua umat-umat Tuhan yang ada di hadirat Tuhan, semua sudah alami lawatan Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang tertutup jalan sudah dibukakan jalan. Itu keyakinan kami kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang berkuasa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kembali umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan yang kedua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu dalam bentuk apapun, balas dari tempat yang maha tinggi, karena Engkau sumber berkat bagi kami. Ini doa kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Semuanya untuk mari berdiri. Agar pujian kami memuji kebesaran-Mu. Nanti dari pujian kami minta kesediaan Bapak Pendeta Hati untuk masuk dalam doa penutup. ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu yakin dan percaya setiap umat-umat-Mu yang sudah datang beribadah, mereka tidak pulang dengan kecewa Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya mereka pulang semua dengan membawa berkat, membawa sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan.
Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini mereka akan kembali beraktivitas, mereka akan kembali bekerja, walaupun bekerja di tengah-tengah dunia yang sulit hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Itu sebabnya berkati pekerjaan umat-umat-Mu, berkati usaha mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan Tuhan bagi umat-umat-Mu. Bahkan kalau ada orang-orang yang hanya ingin merugikan usaha umat-umat-Mu, Engkau halaukan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan umat-umat-Mu yang mereka sudah korbankan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan balas, Tuhan berkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang lain yang tidak sempat hadir, Tuhan tahu keberadaan mereka. Kalau dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, dalam keadaan lemah iman Engkau kuatkan Tuhan. Biar di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami berdoa khusus buat Ibu Gembala yang Tuhan percayakan terus menggembalakan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam masa tua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan teristimewa, urapan Allah, hikmat dari sorga terus menjadi bagian Ibu Gembala di tempat ini. Dalam dia menjalankan tugas penggembalaan yang Tuhan percayakan, ada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang berulang tahun di minggu yang telah berjalan ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Wibisono Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan umur panjang buat Bapak Wibisono Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur yang panjang dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong sampai Bapak ini berulang tahun, pertolongan yang sama akan terus menjadi bagian Bapak Wibisono ke depan ini. Sehingga dia boleh melihat terus perbuatan-perbuatan Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa terus ada baginya Tuhan. Keluarganya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat Saudari Nata yang berulang tahun. Kami berdoa buat anak muda ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah menyertai Nata sehingga dia boleh berulang tahun. Itu sebabnya di hari ulang tahun Tuhan berkati dia dengan kekuatan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan umur yang panjang Tuhan. Dan sekali lagi hamba-Mu berdoa, sebagaimana Tuhan yang sudah menolong menyertai sampai dia berulang tahun, biarlah pertolongan berkat penyertaan yang sama terus menjadi bagiannya ke depan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Berdoa buat Bapak Toto dan istrinya Tuhan. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai saat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang sudah menolong Bapak Toto dan istrinya Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, biarlah Engkau pulihkan dengan sempurna Tuhan. Kesembuhan yang sempurna Engkau nyatakan bagi Bapak Toto dan istrinya Tuhan, sehingga keluarga ini boleh melihat, mereka boleh mengalami bahwa mereka menyembah Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, dan kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Sempurnakan pemulihan Tuhan bagi keluarga ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Opung Pasaribu yang sedang juga dalam pemulihan di masa tua. Opung Pasaribu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan izinkan Opung seada sampai saat ini Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Beri Opung ini kekuatan, kesehatan dalam pemulihan. Hamba-Mu percaya Tuhan akan pulihkan dengan sempurna, sehingga Opung ini boleh kembali dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan, khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia ini yang hari-hari ini sedang
menghadapi Tuhan hal-hal yang luar biasa Tuhan Yesus. Kesulitan datang kepada kesulitan Tuhan, perekonomian yang sedang dihadapi bangsa kami Indonesia, sehingga hari-hari ini ada begitu banyak Tuhan demo-demo yang ada Tuhan. Namun kami hanya berdoa, kami mengasihi bangsa kami Indonesia ini. Tolong bangsa kami Indonesia ini Tuhan, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, biar bangsa Indonesia kami ke depan diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami Indonesia ini alami pertolongan Tuhan. Pemerintah yang Tuhan angkat menjadi pemimpin bagi bangsa kami Indonesia ini, dalam mereka menjalankan tugas sebagai pemimpin di bangsa kami Indonesia, Tuhan beri mereka hikmat marifat dari sorga, agar supaya mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kemajuan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Umat-umat-Mu akan pulang ke rumah mereka. Sertai dan lindungi setiap kendaraan-kendaraan yang ditumpangi, baik itu kendaraan motor, mobil, angkutan umum, berjalan kaki. Sama-sama Tuhan lindungi, tibakan semua di rumah dengan selamat, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Pertemukan kembali di waktu-waktu yang sudah ditentukan, untuk umat-umat-Mu di tempat ini boleh kembali berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah raya di tempat ini pada pagi hari ini dengan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, biarlah tetap menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah raya kami pagi hari dengan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Dalam ibadah kita tadi kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Setiap jemaat yang beribadah benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan sebagai pesan saya buat jemaat GPD Gereja 50 Medland, seperti firman Allah yang kita sudah renungkan bersama-sama, biarlah jemaat di tempat ini ke depan semakin setia, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya jemaat di tempat ini Gereja 50 Medan terus diberkati Tuhan dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. GPDI Jemaat Gereja 50, haleluya, puji Tuhan, maju terus, amin.